Shalom buat semua jemaat dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa saat ini kita semua ada bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Dia akan selalu ada bersama kita. Kemanapun kita akan pergi, kemanapun, dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu ada dan Dia akan selalu menangkap kita. Dan saat ini adalah hari Minggu, hari bagi kita untuk kita memberikan semuanya bagi Tuhan, memberikan waktu kita, memberikan seluruh kehidupan kita dalam ibadah saat ini. Karena itu saudara, saya rindu kita saat ini menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kemanakah aku dapat pergi Tuhan, karena Dialah Allah yang Maha Tahu. Dia selalu tahu apa yang kita perbuat, dan Dia akan selalu menuntun kita, membawa kita kepadanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Katakan saudara, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini memenuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari saudara nyanyikan kembali pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan dengan percaya bahwa kemanapun kita pergi, Dia akan selalu ada. Haleluya. Dia Allah yang Maha Tahu.
setiap kita. Katakan, aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi. Namun tanganmu Tuhan, menuntunku selalu, bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Padamu Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Tahu. Sungguh dahsyat Engkau Yesus, dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini menuhiku. Bawaku mendekat padamu Engkau Tuhan Allah, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini menuhiku. Bawaku mendekat padamu Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini menuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat kepadamu Tuhan, bawaku mendekat padamu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau saat ini Tuhan bawa kami mendekat kepadamu Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau menyentuh jiwa kami Tuhan, Engkau menyentuh semua aspek kehidupan kami Bapa. Sehingga saat ini Bapa, kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh datang bersekutu bersama Bapa dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Engkau Allah yang menyelidiki hati kami, Engkau Allah yang ada untuk kami Tuhan, Engkau yang tahu segalanya yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Karena itulah saat ini Tuhan, kami memberikan hidup kami, jiwa kami, pikiran kami, roh kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau Bapa, untuk memuji Engkau Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan untuk belajar lebih dekat kepadamu Tuhan, bertumbuh Tuhan lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai selesai Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu tersedia buat kami. Kami percaya ada berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami. Kami percaya Yesus, ada jamahan-Mu yang luar biasa buat setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau urapi kami semua Bapa, tanpa terkecuali dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan doa kami. Haleluya, amin. Saya percaya saat ini kita semua ingin berada di hadirat Tuhan. Kita semua ingin selalu dekat dengan Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, Dia terlebih lagi rindu untuk melihat kita dekat dengannya, untuk bersekutu bersama dengan kita. Bagikan Raja Wali yang melintasi langit biru, bagi Raja Wali melintasi badai hidup. Itulah kehidupan kita ketika kita bersama dengan Tuhan.
hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Seperti raja wali itulah kehidupan kita, saudara, bersama dengan Tuhan. Seperti raja wali yang menerjang pada kehidupan dan kita menang atas semuanya. Dan saat ini saya percaya ada kesaksian-kesaksian yang indah dari saudara-saudara seiman di GSCA Tumpang yang menyaksikan bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini saya percaya bahwa setiap kesaksian yang diceritakan akan memberkati kita semua. Dan waktu dan tempat saya persilakan kepada semua jemaat. Salam, selamat pagi. Saya Ibu Subandi mau menyaksikan cinta Tuhan kepada saya. Beberapa minggu yang lalu saya mengalami sakit berat karena saya jatuh di kamar mandi. Sewaktu saya mandi mau mengikuti kebaktian di rumah,
saya mandi. Habis mandi saya mau keluar dari kamar mandi, sabun saya jatuh. Lalu saya ambil, saya jatuh tersungkup sampai saya gak bisa berdiri dan kepala saya terbentur. Dan saya tidak bisa berdiri dan dibawa masuk ke kamar sama suami saya dan Christine ganti baju karena saya mau mengikuti kebaktian di rumah. Puji Tuhan, saya bisa mengikuti kebaktian sampai selesai. Habis itu 2 hari kemudian, saya merasakan sakit sekali. Saya tidak bisa berdiri, saya tidak bisa bangun, dan saya tidak bisa turun dari tempat tidur. Lalu suami saya menyarankan, ibu harus pakai tongkat supaya bisa berjalan. Lalu puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi aku. Tuhan selalu memberi semangat, memberi semangat, memberi kekuatan, sehingga saya sampai sekarang bisa berjalan lagi. Tapi memang saya sudah 20 tahun saya mengalami sakit diabetes. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi aku, memberi semangat. Aku yakin dan percaya, jikalau aku sendirian maupun kesusahan, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu di hatiku sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan memberi semangat, Tuhan memberkati anak cucuku. Terima kasih Tuhan. Hanya itulah kesaksian saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, selama ini Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan dan kesehatan, sehingga saya dapat menjalani hari demi hari dengan sukacita yang datang oleh Tuhan. Terima kasih, itu aja kesaksian saya. Nah, gitu, Kak. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kita boleh bersama-sama di dalam ibadah di rumah kita masing-masing.
Dan saat ini keluarga kami, keluarga dari Bapak Setiadi, ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang telah diberikan di dalam keluarga kami. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekitar bulan Maret, kami mengalami hal yang terasa sangat berat di dalam kehidupan kami, khususnya saya dan Bapak. Secara manusia sangat sulit untuk menerima kenyataan itu. Dan ketika kami sadar bahwa kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, karena itu kami datang kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa kami. Kami meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk dapat menerima peristiwa masalah yang harus kami hadapi, yang kami anggap itu adalah masalah yang sangat besar. Dan puji nama Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami juga mengucap syukur buat anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami di rumah ini. Terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongannya. Juga buat Daniel dan Devi yang jauh dari kami. Kami mengucap syukur melalui hal-hal, melalui sesuatu yang sudah kami lewati. Walaupun dalam jarak yang jauh, kami mengucap syukur bahwa mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur khususnya buat anak kami Septian. Dalam masa kuliahnya sudah selesai, skripsinya juga sudah selesai. Semua itu bukan karena kekuatan dari Septian, dari usahanya, tetapi karena kemurahan Tuhan yang memberikan kelancaran, memberikan pertolongan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Allah kami luar biasa. Saat ini kami ingin memuji Dia. Kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang pujian Allah itu baik. Tuhan
kemudian hanya kepadanya bukan berlari. Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari. Mari kita serahkan semua kehidupan kita dan kita berlari kepada Dia. Ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Waktu saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang indah, hari yang baru, di mana kami dapat bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, ada di tengah setiap jemaat, di keluarga masing-masing. Allah Roh Kudus menerangi hati kami semua untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Jikalau minggu yang lalu kita belajar tentang
mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi dihubungkan dengan hukum Taurat, atau di dalam istilah gereja biasa dipakai dasatita. Hari ini kita akan belajar hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari saya bacakan Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dasatita atau 10 firman atau 10 hukum Taurat seharusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Seperti halnya Pancasila. Diharapkan semua bangsa Indonesia, setiap orang akan hafal Pancasila itu. Walaupun pada dasarnya bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menerapkannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang mari kita sebagai umat Kristiani atau orang-orang Kristen, kita akan menghafalkan dasatita. Jadi saya akan menyebutkan, saudara akan mengikutinya. Walaupun mungkin beberapa banyak dari saudara sudah hafal, tetapi marilah kita akan menghafalkan bersama-sama. Namanya dasatita, berarti ada 10. Mari kita sebutkan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat, yang 4 itu hubungannya dengan Allah. Sekarang yang 6 itu hubungannya dengan sesama manusia. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan menjadi saksi dusta atau jangan berdusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain. Saya harap setiap pribadi yang ada di dalam gereja ini akan menghafal ke-10 hukum itu atau ke-10 dasatita. Tetapi lebih dari kita hanya menghafal, kita harus belajar makna dari dasatita itu. Makna dari dasatita, Tuhan Yesus mengatakan sebagai hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Saya ulang baca lagi. Hukum yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di dalam kerajaan Allah hanya ada 2 hukum, dan hukum itu adalah hukum kasih, ya. Hukum kasih.
ke-10 dasatita itu diringkaskan dalam 2 hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, pada waktu Tuhan Yesus hidup menjelma menjadi manusia di tengah bangsa Yahudi, para pemimpin bangsa, para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, mereka orang-orang yang begitu belajar luar biasa tentang hukum Taurat. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa inti dari hukum Taurat adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi mereka menjadikan dasatita itu sebagai hukum-hukum yang harus dilakukan dan ditaati. Oleh karena itu mari kita akan melihat, saudara akan melihat di sana bahwa hukum itu kita bandingkan dengan kasih. Kalau dasatita itu dianggap sebagai hukum, maka akan menjadi dasar bagi kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Hukum itu penting bagi pemerintahan, bagi bangsa-bangsa, bagi kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita adalah umat pilihan Allah yang memiliki kerajaan bukan kerajaan dunia ini, yaitu kerajaan surga. Nah, di dalam kerajaan surga yang dipakai adalah hukum kasih, ya. Bukan hukum Taurat yang menjadi hukum dari bangsa itu. Kita melihat kalau itu hanya bersifat hukum seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka begitu mempelajari, bahkan dari dasatita itu mereka membuat lebih dari 400 hukum yang harus dilakukan oleh bangsa itu. Nah, itulah namanya yang sifatnya hukum. Kalau hukum itu bersifat materi, apa yang dapat dilihat oleh mata dan dapat didengar oleh telinga. Tetapi kalau kasih itu bukan hanya yang ada di luar, yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh telinga, tetapi hukum kasih itu harus berada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau hukum itu sesuatu yang nampak bersifat materi, kalau hukum kerajaan Allah itu kasih yang berada di dalam hati dan pikiran manusia. Kemudian, kalau hukum itu dilakukan oleh orang-orang karena takut mendapat hukuman, ya. Di mana-mana ada hukum. Kalau ada pelanggaran pasti ada hukuman. Itulah sifatnya hukum. Jadi orang-orang melakukannya hanya berdasarkan takut dihukum. Tetapi kalau hukum kasih itu dilakukan bukan berdasarkan takut hukum, tetapi berdasarkan iman. Ya. Sebenarnya firman Allah dari sejak perjanjian lama yang diajarkan kepada orang Yahudi pada masa itu adalah iman. Mereka keturunan Bapak Abraham yang disebut Bapak orang beriman. Seharusnya mereka melakukan hukum itu bukan sebagai hukum yang takut mendapat hukuman, namun sebagai iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, mereka melakukan kebenaran
firman Tuhan. Kalau hukum itu atau dasatita itu hanya sebagai hukum, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan. Mari kita baca di dalam kitab Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Mari saya bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kalau dasar kita, dasar hidup kekristenan itu hanya melakukan hukum-hukum, maka orang yang berbuat seperti itu tidak akan selamat. Saudara dan saya dijadikan warga kerajaan Allah bukan untuk menjadi pelaku hukum-hukum, tetapi saudara dijadikan warga kerajaan Allah karena iman. Dan di dalam iman itu kita, di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita, kita akan diselamatkan. Dan orang-orang yang telah diselamatkan akan melakukan hukum kasih. Minggu lalu kita belajar tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hari ini kita belajar bahwa dalam iman di dalam Yesus Kristus kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita melihat bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kembali kepada dasar titah tadi, titah yang kelima dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagaimana kita melakukannya? Kita menghormati ayah dan ibu kita karena kita mengasihi orang tua kita. Jadi dasarnya adalah kasih, bukan takut kepada orang tua, bukan takut dihukum. Jadi anak-anak sekalian, jikalau ada anak-anak yang mendengarkan, belajarlah menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dengan menghormati mereka menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terhadap mereka. Dan jikalau kita sudah dewasa ini dan masih ada orang tua yang hidup, itu adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita untuk mengasihi orang tua kita, tanggung jawab kita untuk menghormati mereka. Dan kalau mereka sudah tua, kita harus menjadi pendukung bagi orang tua sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada keluarga atau orang tua yang berada, punya banyak duit dan lain sebagainya. Lalu bagaimana anaknya mendukung mereka? Mendukung mereka sesuai dengan kebutuhan mereka.
Mungkin mereka tidak butuh materi, tetapi mereka butuh hal-hal yang lain, butuh dukungan dalam hal-hal yang lain. Apabila orang tua bersama dengan bapak, ibu, saudara, kita juga harus memperhatikan demi kesehatan mereka. Belajarlah bagaimana cara menjaga kesehatan dari orang tua kita sebagai tanda kasih kita kepada mereka. Di WA tentu banyak contoh-contoh yang diberikan tentang keluarga-keluarga yang sudah dewasa, yang sudah menikah tetapi tidak mengasihi orang tua. Tetapi ada juga di sana cara-cara yang disampaikan bagaimana kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Marilah kita bertanggung jawab. Kenapa? Sesama manusia yang paling dekat dengan diri kita adalah orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus mengasihi orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan kamu membunuh. Ya, kita tidak menjadikan itu hukum supaya kita takut membunuh agar tidak dihukum, tidak. Tetapi pada sisi kasih, jangan membunuh itu berarti menghargai kehidupan. Kehidupan yang dianugerahkan Allah, kehidupan yang ada dalam hak dan kuasa Allah, kita patut menghargai. Saudara tidak bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri sebelum saudara betul-betul mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan berarti kita menjadi egois, tetapi mengasihi diri sendiri kita memperhatikan kehidupan kita. Kita menghargai hidup kita. Kita menghargai waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita mau memakainya untuk hal-hal yang positif, untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita menghargai diri kita dengan menghargai apa yang Allah sudah anugerahkan di dalam kehidupan ini, yaitu hidup yang Tuhan berikan. Selain kita menghargai diri kita, kita juga menghargai orang lain, menghargai hidup orang lain, sehingga kita memiliki kepedulian, kasih kepada orang lain, seperti kita memperdulikan diri sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau mengingatkan, jangan ada di antara kita yang menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menghargai hidup saudara sendiri dengan tidak bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara dan saya tidak bertobat dan tidak menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, tidak hidup menurut kehendak Tuhan, maka saudara sedang membawa diri saudara menuju kepada kebinasaan. Demikian jikalau saudara peduli dengan sesama manusia, saudara harus peduli dengan cara mengingat keselamatan jiwa mereka. Saudara mungkin punya orang tua, saudara mungkin punya istri atau suami, saudara mungkin punya anak, cucu yang tidak mengenal Allah. Tanggung jawab saudara dan saya adalah
mengasihi mereka. Dan bagaimana kita mengasihi mereka? Kita berdoa mau membawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat. Jadi saudara, orang-orang yang ada di sekeliling kita, entahkah itu keluarga kita, entahkah itu orang-orang lain yang dekat dengan kita, adakah saudara mengasihi mereka? Jikalau saudara mengasihi mereka, saudara mendoakan mereka agar mereka diselamatkan. Yang berikut, kita diajarkan jangan kamu berzinah. Apa itu berzinah? Berzinah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tanpa hubungan pernikahan. Ya. Siapa yang melakukan hubungan seks bukan karena suami istri, maka dia berzinah. Alkitab menjelaskan dengan sangat bahwa perzinahan adalah perbuatan dosa yang menjijikkan. Allah sungguh tidak berkenan dengan perbuatan dosa yang menjijikkan itu. Tetapi di dalam kasih kita melihat bahwa yang dikatakan jangan kamu berzina itu berarti menghargai hidup pernikahan, kekudusan hidup dalam hati dan pikiran lebih dahulu. Mari kita baca apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bahkan ayat 29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengingat bahwa kita harus menghargai hidup pernikahan dan kekudusan hidup kita. Kita menjaga hati dan pikiran kita memasukkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hati dan pikiran kita kudus karena kebenaran firman Tuhan. Yang berikut dikatakan jangan mencuri dan jangan berdusta. Saya jadikan satu di dalam perihal jujur dalam perbuatan dan perkataan. Kita buka Matius pasal 5 ayat 37, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau tidak ada kejujuran di dalam sikap, tingkah laku atau perbuatan kita, juga tidak ada kejujuran dalam perkataan kita, maka yang keluar dari hidup kita itu adalah berasal dari si jahat. Tuhan Yesus mengatakan, kalau ya, hendaklah kita katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Berarti Allah menghendaki kita memiliki hati yang tulus, jujur, sejujur-jujurnya, karena Allah menginginkan kita mengasihi sesama
dengan sikap hidup yang tulus dan jujur. Yang terakhir dikatakan, jangan ingin milik orang lain. Ingin milik orang lain itu menunjukkan bahwa hati kita berpusat kepada diri sendiri. Sehingga kalau kita melihat keberhasilan dari orang lain, kita tidak senang, bahkan kita mungkin iri hati, kita membenci, dan seterusnya. Dalam dunia ini ada banyak perbuatan kejahatan berasal dari iri hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya kita dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengasihi sesama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita perlu menangis dengan mereka yang sedang menangis. Kita perlu berbahagia atau bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Mungkin kita lebih mudah menangis dengan mereka yang menangis, tetapi kalau melihat orang lain berhasil dan diri kita tidak, seringkali menjadi iri hati. Tetapi marilah kita belajar untuk mengasihi sesama dengan tidak memiliki iri hati. Supaya kita tidak iri hati, Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala hal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita dengan keberadaan kita, dengan apa yang ada pada kita, hati kita penuh ucapan syukur, kita menghargai anugerah Allah yang ada pada kita, maka hati kita penuh sukacita, dan kita tidak mudah iri dengan orang lain, tetapi ada sukacita Allah yang mengalir di hati kita. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengingat bahwa kasih kepada sesama manusia itu yang terutama adalah mengasihi jiwa mereka. Kepedulian untuk perkara-perkara yang jasmani itu baik, saudara. Tetapi kepedulian terhadap keselamatan jiwa mereka itulah yang terutama. Jikalau kita mengasihi sesama, tentu kita akan peduli kepada mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita peduli untuk memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Kita punya orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Allah. Mungkin itu istri atau suami, mungkin itu anak, mungkin itu orang tua, mungkin itu saudara kita, atau orang-orang yang sepekerjaan dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Adakah kita mengasihi mereka? Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk mereka. Karena itu, saudara, marilah kita memiliki hati mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan berusaha membawa mereka mengenal Allah. Orang-orang yang dekat dengan saudara adalah tanggung jawab saudara dan saya untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan memberi kita hati seperti hatinya Tuhan yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Mari kita nyanyikan, berikanku hati seperti hatimu.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan kor ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan, agar hati kita penuh dengan kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, agar kita suka mendoakan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Nyanyikan kor ini dengan kesungguhan hati kita, dengan kerinduan agar hati Tuhan, kasih Tuhan mengalir di hati dan jiwa kita, sehingga kita dapat mengasihi orang lain, mendoakan mereka, mencari mereka. Bapa di dalam surga, hamba-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu dan Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Adakah kami mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri? Bapa, ajari kami untuk peduli kepada saudara-saudara kami, peduli kepada orang tua kami, peduli kepada anak, peduli kepada orang-orang yang dekat dengan kami, peduli akan keselamatan jiwa mereka. Tuhan, ampunilah jikalau waktu-waktu yang lalu kami tidak terbeban, kami tidak mengasihi mereka, kami tidak mendoakan mereka, kami tidak berusaha membawa mereka kepadamu. Tetapi Tuhan ampuni, kuduskan kami dan layakkan kami di hadirat-Mu. Mulai dari hari ini pakai kami Tuhan, jadi alat-Mu untuk membawa yang lain datang kepadamu, untuk mengasihi mereka, membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, peganglah tangan kami, urapi dan pimpin kami, tolong kami untuk mengasihi dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita pulang dengan berkat surga dari Bapa surgawi. Biarlah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita pulang dengan penyertaan dari Roh Kudus
yang menguatkan kita, yang memimpin kita, yang menolong kita, yang mengurapi kita, supaya kita dapat menjadi berkat, memenangkan orang lain datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan jikalau minggu depan kita bisa aktivitas kembali. Kita akan ada di dalam kebaktian kaum wanita dan kaum pria pada hari Sabtu jam 6 sore. Kita akan belajar menyembah Dia dalam kebaktian ini. Kemudian kita ada kaum muda jam 5 sore. Kita ada hari Minggu, kita mulai sekolah Minggu jam 7 pagi. Orang tua yang punya anak-anak sekolah Minggu, ingat jam 7 pagi mereka sudah ada di gereja dengan memakai face shield seperti yang sudah dijelaskan yang lalu. Kemudian jam 9 kita ada kebaktian raya seperti biasanya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya.